Ya udah, tanya aja. Mbak, ini ngapain sih di sini, Mbak? Ya saya mau tampil lah. Ya itu udah tampil apa, Mbak? Mau live, mau presentasi ini dalam rangka bulan kemerdekaan. Oh, presentasi apa sih, Mbak? Ya tentang sejarah Indonesia lah, ya ampun, masa bulan kemerdekaan pembahasannya trigonometri. Sebelum kepemerintahan Belanda, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pemerintahan Raffles. Ya, jadi pemerintahan Raffles berakhir ditandai dengan adanya Convention of London atau Konvensi London pada tahun 1814 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak negara. Tahukah kalian apa isi dari Konvensi London? Ting tong. Salah satunya adalah bahwa Indonesia akan dikembalikan kepada Belanda setelah masa pemerintahan Raffles berakhir. Dan pada tahun 1816, akhirnya Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Sejak saat itulah pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada mulanya, pemerintahan atau sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintahan Belanda adalah sistem pemerintahan kolektif atau pemerintahan bersama yang terdiri dari Vlot, Van der Capellen, dan Buiskes yang berkedudukan sebagai komisaris jenderal. Nah, pemerintahan kolektif ini didirikan bertujuan guna menormalisasikan keadaan Indonesia setelah dijajah oleh Inggris. Adapun langkah-langkah dalam atau yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda dalam menormalisasikan keadaan, yang pertama, sistem presiden yang dulu diberlakukan di masa Inggris tetap diberlakukan pada masa Belanda. Yang kedua, dalam bidang hukum sendiri, sistem juri dihentikan. Selanjutnya, para bupati yang dulu sebagai penguasa feudal tetap dipertahankan pada masa pemerintahan Belanda. Dan desa sebagai unit kesatuan dan para penguasa dimanfaatkan oleh Belanda dalam hal pemungutan pajak dan hasil. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi sendiri, pemerintah Belanda memberikan kesempatan kepada usaha-pengusaha asing guna menanamkan modalnya di Indonesia. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan dipegang oleh Van der Capellen, dan pada kurun waktu 1816 sampai 1830 terjadi perang singkat atau perang dingin antara kaum konservatif dan kaum liberal yang semakin hari semakin panas. Dan di saat yang bersamaan pula, kondisi di Belanda dan juga di Indonesia semakin buruk. Mulai dari pemerintah Belanda yang dililit banyak hutang, lalu pemerintah Belanda yang banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro, perang Paderi, dan perang di berbagai daerah. Dan pemasukan kopi yang juga tidak banyak. Lalu Belgia yang tiba-tiba memisahkan diri dari kekuasaan Belanda. Karena kesulitan-kesulitan itulah akhirnya Gubernur Jenderal Van der Borst mengusulkan sistem Kulturstelsel. Berbicara mengenai istilah Kulturstelsel, pasti yang ada di pikiran kalian semua adalah tanam paksa. Padahal teman-teman, sebenarnya arti dari Kulturstelsel sendiri ialah sistem tanaman.
dan atau kebanyakan rakyat juga menyebutnya sebagai kewajiban rakyat, khususnya rakyat Jawa, untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Tapi apa daya, kebanyakan rakyat pribumi menyebut kultur stem cell sebagai tanam paksa. Karena pada proses pelaksanaannya banyak sekali terdapat penyimpangan dan juga pemaksaan. Antara lain, yang pertama, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Yang kedua, jatah tanah untuk tanaman berkualitas ekspor melebihi 1/5 dari lahan garapan. Lalu, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenai pajak tanah. Selanjutnya, setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan lagi kepada petani. Dan kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat. Sungguh banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang membuat rakyat semakin menderita dan membuat Belanda semakin diuntungkan. Padahal sebenarnya teman-teman, sudah ada ketentuan pokok atau ketentuan dasar yang mendasari mengenai sistem tanam paksa tersebut, yang terdapat dalam Stadtplan atau Lembaran Negara nomor 22 tahun 1834. Adapun isi dari lembaran tersebut antara lain, setiap petani diwajibkan menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanam tanaman yang hasilnya laku di pasar Eropa, seperti kopi, nila, tebu, tembakau, dan teh. Selanjutnya, tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Ketiga, jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah melebihi pajak, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada petani. Selanjutnya, penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan pemerintah Belanda selama kurang lebih 65 hari. Selanjutnya, kerusakan tanaman karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan pegawai negara yang berkoordinasi pengawas. Seperti halnya mata uang yang memiliki dua sisi, begitu pula tanam paksa ini teman-teman pasti memiliki dampak negatif dan juga dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya sudah jelas tadi, penderitaan rakyat baik mental ataupun fisik yang berkepanjangan, beban pajak yang berat, gagal panen, kemiskinan dan kelaparan merajalela, kematian yang terjadi di mana-mana, serta penurunan jumlah penduduk. Serta dampak positif mulai dari rakyat mengenal jenis tanaman baru, lalu mengetahui teknik menanam tanaman, dan rakyat dapat mengetahui tanaman yang berorientasi ekspor. Nah, jika dilihat dari segi Belanda, pelaksanaan sistem tanam paksa ini memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda, sehingga Belanda dapat memperbaiki kerusakan ekonomi di negaranya. Bahkan keuntungan yang didapat tersebut dapat mendorong Belanda menjadi negara industri. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, telah mendorong tampilnya kaum liberal yang didukung oleh pengusaha-pengusaha. Oleh karena itulah mulai muncul pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Adapun pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Umumnya, kelompok yang kontra dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Sebaliknya, kegiatan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Semakin hari, pandangan dari kaum liberal semakin berkembang dan juga pengaruhnya semakin kuat. Pada tahun 1850, kaum liberal sendiri mendapat kemenangan politik di parlemen, sehingga membuat pemerintah semakin berkembang. Akhirnya, pada tahun 1860, sistem tanam paksa resmi diakhiri.
Hal tersebut bukan hanya karena usaha-usaha yang dilakukan oleh swasta, tetapi juga dikarenakan oleh terbitnya dua buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar yang dikarang oleh Edward Dorsdecker atau dengan nama samaran Multatuli, dan juga buku Zwicker Kontrakten atau kontrak-kontrak bulan yang dikarang oleh Frans van de Putten. Karena reaksi-reaksi tersebut teman-teman, maka pemerintah Belanda mengganti sistem tanam paksa dengan sistem politik ekonomi liberal. Penghapusan sistem tanam paksa di Indonesia merupakan bukti kemenangan dari kaum liberal di parlemen Belanda. Kaum liberal menghentikan tanam paksa dengan alasan kemanusiaan. Namun sebenarnya teman-teman, di balik hal tersebut, tujuan sebenarnya adalah ingin menggantikan peran pemerintah Belanda dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Dan karena itulah, sejak tahun 1870, pemerintahan Belanda didominasi oleh golongan liberal. Akibat dari pelaksanaan ekonomi liberal ini tidak jauh berbeda atau tidak jauh mengerikan dari dampak pelaksanaan sistem tanam paksa, yakni antara lain bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Dan bagi Belanda antara lain sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ingat, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Merdeka!